Halo semuanya, hari ini dengan pembacara Anda, Prongs, ahli bongkar tapi tidak ahli masang. Hari ini kita akan mengganti harddisk di Acer Aspire 4739 dengan SSD 128 GB. Nah, kenapa harus diganti SSD? Supaya lebih cepat. Oke, sebelum membongkar laptop, pertama-tama harus diingat kalau ada baterainya, cabut dulu. Nah, pasti ada yang tanya, kenapa kok harus dicabut nih bro? Ya kan, cuman baterai doang gitu loh. Kenapa harus dicabut? Karena untuk menghindari supaya tidak terjadi korsleting yang akan mengakibatkan laptopnya mati total. Begitu. Nah, sekarang kita akan menggunakan alat dari Jacquemi. Alat yang sebenarnya kalau Anda mau jago untuk nyervis, Anda harus punya ini satu set untuk mempermudah pekerjaan Anda. Walaupun nggak punya pun juga nggak apa-apa sih sebenarnya. Oke, kita buka di sini. Nah, kemudian kita buka seluruh baut-baut yang ada di sini. Nah, untuk ini kita taruh di suatu tempat yang aman. Kalau Anda tidak punya tidak punya magnetic tray, maka cari seperti kotak-kotak atau apa gitu ya, supaya tidak hilang bautnya. Karena kehilangan baut itu sangat berbahaya, saudara-saudara. Oke, setelah itu kita buka yang ini. Kita buka bautnya. Loh, kenapa dia tidak mau ikut? Oh, dia ikut. Nah, di sini nih hilang baut nih. Hilang baut. Sebenarnya sih tidak bermasalah kalau hilang 1-2 baut. Cuman rasanya kayak gimana gitu loh. Kayak gak niat ngerjainnya itu. Jadi kalau teman-teman ya, kalau misalkan servis di toko komputer atau apa, coba nanti cek bautnya ada yang hilang atau tidak. Karena kalau ada yang baut hilang itu rasanya itu bagaimana begitu loh. Walaupun sih laptopnya tetap bekerja dengan baik dan benar sih. Nah, ini baut yang di sini ini untuk DVD. Nah, sebenarnya ini ada, kita tidak perlu membongkar ini, cuman kita hanya perlu mengganti rumah DVD ini dengan adapter. Coba ambilin adapter, brother. Buat contoh, adapter. Itu tuh yang DVD. Dah. Ya, yang DVD adapter ke SSD tuh, ya betul, ambil. Oke, taruh di sini buat contoh aja. Nah, ini dia. Jadi bisa juga kita menggunakan ini SSD dimasukkan ke sini, kemudian ini menggantikan DVD ini. Jadinya ini laptop dia punya 2 harddisk begitu. Ya, ini namanya HDD-KD. Perlu dilihat ukurannya. Untuk laptop yang agak lama ya, untuk laptop yang lama itu memakai 12,7 mm. Kalau untuk laptop yang baru itu menggunakan 9 mm. Nah, kita lihat ini 12 atau 9. Ternyata ini 12 mm ya. Nah, ini cocok, tapi karena permintaan klien mintanya cuman diganti saja, ya sudah kita ganti. Tapi sebenarnya lebih baik kalau mau lebih baik, lebih oke lagi, bisa pasang
apa namanya, secondary HDD caddy ya, HDD caddy ya, second HDD caddy ini ya. Oke, sekarang DVD sudah dibongkar. Kita melanjutkan mencari baut-baut yang letaknya tidak diketahui di mana. Ya, ketahuan sih sebenarnya. Oke. Nah, ini juga sebagai informasi ya teman-teman, toko kami di Tech Komputer menerima bongkar laptop, pengecekan, serta penggantian harddisk menjadi SSD. Oke. Kemudian ini. Kemudian ini sudah. Ini sudah. Oke, sekarang bagaimana cara kita membuka ini? Nah, ini tampaknya kita membutuhkan magnet ini, saudara-saudara, teman-teman ya. Tadi saya lupa ambil magnet. Sebentar, saya akan ambil magnet. Nah, ini adalah magnetic tray yang saya bikin dari asbak rokok. Asbaknya ini asbak besi ya. Tuh lihat. Nih, ini modifikasi ya, modifikasi kami sendiri. Tuh lihat. Tuh kan, nempel kan? Tuh, nempel. Oke. Dan ini adalah korban dari apa namanya? Baut-baut yang ininya lepas. Oke, nah ini karena sudah ada magnetic tray, ini saya akan taruh di magnetic tray. Ya, lihat ya. Nah, dijamin aman, lihat. Dibalik, dilempar, dibeginikan, lihat. Bautnya tetap ada di tempatnya. Oke. Nah, ini magnet, kenapa saya keluarkan? Ini magnet dari harddisk ya, harddisk yang mati. Nah, bisa digunakan untuk mengambil baut-baut yang nyangkut di dalam. Tuh, lihat. Ya kan? Oke kan? Oke. Nah, ini kita sudah cabut semua ininya, kita sudah cabut semua bautnya, tapi jangan lupa teman-teman, di sebelah rumah baterai ini ada juga baut. Ini harus dilepas. Nah, kita sebelum itu kita ambil satu dulu, kemudian kita bandingkan dengan baut yang ada di sentral sini ya, tempat ini ya. Panjangnya sama tidak? Oh, tidak sama. Oke, kalau tidak sama ya, kalau bautnya tidak sama, ini lebih baik dikumpulkan begini nih. Nah, dipisahkan ya, supaya tidak terjadi kebingungan. Tuh, nah ini baut untuk DVD ya, kita pisahkan supaya tidak terjadi kebingungan. Nih, ya kan? Ini baut untuk rumah baterai ya. Nah, kita buka semuanya. Nah, kan? Ini juga tips lagi ya, kalau mau bongkar supaya tidak hilang baut, tidak terlepas ya, siapkan magnet langsung menempel di obengnya ya. Oke, kita lanjutkan lagi. Jadi oke. Oke. Nah, ini ada dua baut lagi di pojok sini, apakah ada? Oh, ada teman-teman nih, ada nih. Ada dua baut lagi di pojok. Oh, di sini juga ada lagi nih baut. Ada dua baut nih. Ini baut yang aduh, tidak jelas asalnya. Nah, ini kadang-kadang suka terlewat, dan kadang-kadang kalau kita lupa, kita tarik nggak bisa, terus dipaksa, ini akan pecah teman-teman nih.
Terutama di laptop-laptop baru ya, hati-hati ya kalau penempatan masalah baut ya. Jangan sampai ada yang terlewat satu pun, supaya tidak terjadi perpecahan di casingnya. Kalau casingnya pecah, bisa diperbaiki, ganti casing. Tapi casing itu susah. Rusak mesin, rusak harddisk, rusak RAM, mungkin masih bisa diperbaiki. Tapi rusak casing, itu susah. Paling susah itu permasalahan. Walaupun kadang-kadang kerusakannya sepele ya. Pecahnya sepele. Nah, ini saya sengaja memisahkan supaya gampang nanti, takutnya nanti ini ukuran bautnya berbeda dengan baut-baut yang lain. Ya. Terus yang ini juga saya pisahkan juga nih. Nah, ini takutnya berbeda ukurannya walaupun kemungkinan sama sih ya. Oke, ternyata masih ada satu baut tertinggal lagi. Ini dia. Nah, sudah terlepas semua. Kemudian sebelum itu kita balik dulu. Ini kan laptop misteri ya. Nah, kita lihat apakah dia bisa dibuka keyboardnya. Ya. Kita coba lihat. Ternyata bagian panel keyboardnya bisa dibuka. Nah, untuk itu kita membutuhkan suatu alat lagi, yaitu spatula. Ini disebut spatula ya. Nah, ini jadi saran saya teman-teman, kalau misalkan mau servis laptopnya atau pingin ngoprek-ngoprek laptopnya sendiri gitu ya, disarankan untuk membeli alat seperti ini. Harganya juga nggak mahal. Harganya di pasaran juga nggak terlalu mahal. Ada dimulai dari 50 ribuan saja sampai yang bagus 300 ribuan. Itu dengan alat seperti ini kita bisa menjadi teknisi dadakan. Nah, ini kita bukanya pelan-pelan ya, karena panel keyboard itu sangat ringkih. Ya, ini tetesan apa ini? Keringat ya. Aduh, keringat netes. Nah, ini kita lihat ya. Kita korek begini. Nah, ini udah terbuka, biarkan saja dulu. Dan ini juga sama, kita dorong, kita korek lagi. Ya, ini hati-hati ya, ini sangat ringkih. Kalau misalkan ada kesalahan sedikit saja, keyboardnya bisa mati total ya. Keyboard bisa mati total, tidak bisa digunakan lagi. Harus ganti panel keyboard nanti. Tiba-tiba terjadi seperti itu kan merepotkan saja. Juga sekaligus membuang-buang uang ya. Nah, ini, nah sudah seperti ini, kita tahan. Jangan ditarik terlalu ke atas ya. Takutnya nanti di panel ini kabel ininya akan tuh. Nah, ini dengan mudahnya kita bisa menarik panel keyboardnya. Kemudian kita tarik pelan-pelan. Kita lihat di belakang. Lihat. Ini ada itu. Nah, sekarang kenapa saya buka panel keyboard? Itu kan menjadi suatu pertanyaan ya. Kenapa kok harus dibuka panel keyboardnya? Karena biasanya laptop-laptop model ini ada bautnya di sini yang digunakan untuk menutup casingnya di sini, sekitar sini. Nah, kita coba lihat ini baut nggak? Oh, ini bukan baut. Oke, kita tutup lagi. Nah, ini kenapa saya pakai spatula, biar keren ya, biar kelihatan profesional. Oh ya, sebentar, bisa pause dulu nggak? Oke, maaf tadi ada gangguan sedikit teman-teman. Bukan gangguan sih, ada klien yang ngambil laptop ya. Nah, sekali lagi kita ingatkan bahwa kalau bentuk-bentuk laptop yang seperti ini, itu kebiasaannya di bagian sini, ini biasanya ada baut yang untuk membuka casingnya ya. Tapi ini setelah saya cek ternyata tidak ada ya.
Nah, tapi kita juga belum nggak bisa ini ya. Kita coba cek satu-satu dulu. Takutnya nanti oke, apakah ini bautnya? Oh, ternyata bukan ya. Oke. Nah, ini gerah banget ya, ini habis hujan ternyata. Oke, sekarang kita pasang lagi keyboardnya. Ternyata tidak ada baut yang biasanya di sini ada baut siluman di balik ini nih. Ternyata tidak ada baut silumannya ya. Jadi aman untuk dibuka ya. Kita pasang lagi, pakai spatula pasangnya. Oke. Pastikan ini semua sudah terpasang dengan rapi. Kemudian kita tutup. Nah, sekarang kita akan membuka. Ini bagaimana cara membukanya? Pakai spatula juga, tapi dengan hati-hati, dengan perasaan yang lembut. Nah, kita coba buka gini, kita coba buka. Atau ini sudah bisa di wait. Nah, kan bener kan dugaan saya teman-teman. Ini kayaknya menyangkut di sini. Ini nyangkut, ini belum berarti ada satu baut lagi yang tersembunyi. Tapi di sini ada nggak? Di sebelah sini nggak ada baut loh sebenarnya. Tapi di sini juga nggak ada baut harusnya. Oke, jadi kita lanjutkan, kita buka dari. Ini dia nih. Ini ada satu lagi tersembunyi. Ya, ini kita buka dulu baut yang di sini. Tapi apakah ini benar bautnya? Ternyata bukan kayaknya ya. Oh iya, bukan. Oke, sekarang kita buka lagi dari belakang. Dari belakang ada yang tersembunyi? Tidak ada. Oke, nah ini sudah terbuka dengan mudah sekali. Nah, ini kenapa dia? Kenapa dia tidak mau membuka di sebelah sini ya? Nah, ini pasti ada sesuatu yang mengganjal. Kita lihat, di sini ada baut tersembunyi nggak? Ya, kalau agak susah dibuka, jangan dipaksa ya, jangan lupa ya, jangan dipaksa. Jangan dipaksa, karena sangat ringkih nih ya. Nah, ini kita bisa lihat di mana itu biang keroknya ya. Biang kerok yang menyebabkan ternyata enggak. Ternyata memang agak susah dibuka aja. Oke. Jadi ini ya yang akan kita ganti menjadi harddisk biasa. Harddisk SSD. Oh, ininya juga ternyata sudah retak teman-teman ya. Jadi ya sudahlah, biarin aja lah. Oke. Ini ada kabel fleksibel ya. Ada kabel fleksibel. Nah, ini kita tarik ke atas. Nah, ya kan? Nah, ditarik ke atas bisa. Oke. Kemudian ini kita cabut saja. Oke, kita cabut ya. Kemudian kita akan pasang SSD-nya. Nah, ini sebenarnya SSD nggak perlu pengikat seperti ini ya, teman-teman ya. Karena tapi biar agak keren aja sih. Biar keren aja ini. Maksudnya biar gampang aja mengurusnya tuh. Langsung ke sininya. Tapi kalau ini hilang juga nggak apa-apa sih sebenarnya. Oke, aduh, ternyata ini lightningnya. Nah,
Oke. Ini kita pasang ke sini ya. Nih, bisa dilihat nih. Nah, ini tidak banyak yang bisa diceritakan dari bagian-bagian ini, tapi nah ini kita bisa lihat dari ininya. Nah, untuk yang laptop lama itu prosesornya bisa diganti ya, guys. RAM-nya juga bisa diganti. Ini kebetulan sekali bisa menggunakan dual channel. Ya. Nah, ini kenapa kemarin tadi saya bilang untuk membongkar itu harus dicopot dulu baterainya. Pertama supaya gampang dicabut casingnya, memang harus lepas baterai. Kedua juga kalau masih ada baterai itu, kalau kita menyentuh kelistrikan di sini itu dikhawatirkan terjadi korslet. Ya. Walaupun kecil kemungkinannya, tapi ada kemungkinan menjadi korslet, ya. Ada kemungkinan. Nah, itu. Kadang-kadang ini penting sekali ya untuk diperhatikan ya. Baterai gedenya itu harus dilepas supaya tidak terjadi korslet, karena ini korsletnya bisa berasal dari sini, bisa berasal dari sini. Ini menyebabkan korslet juga nanti, atau tangan kita megangin ini kaki-kaki ini nih. Nah, ini kita pegang atau kemudian ya musibah siapa yang tahu ya, teman-teman. Nah, ini saya pasang lagi di sini baut-bautnya ya, supaya lengkap lagi. Oke. Nah. Kemudian nah, ini tadi saya agak lupa nih masangnya begini atau gitu ya. Kayaknya begini deh. Oke, itu. Nah, coba di slot di sini. Nah, ini harddisk 128 GB-nya ya, SSD ya ini ya. Ini SSD itu bikin laptop kita jadi semakin cepat. Nah, kemudian nah, ini saya pasang juga. Oke, kita pasang kembali. Pasang dengan hati-hati ya. Iya, kita dorong. Iya. Garing. Aduh. Oke, soket sudah tersambung. Kemudian kita coba lihat ini apakah masih oke. Karena tadi saya lihat ini agak retak nih. Oh, ternyata masih oke. Masih oke. Ya. Ini harddisknya kebetulan saya belum ngecek apakah ini harddisknya masih bagus atau enggak. Sebenarnya kalau masih bagus itu ya akan lebih bagus kalau yang dipasang di sini itu adalah harddisknya saja yang dipasang di sini. SSD-nya dipasang di sini. Shooting ke sebelah sini, bro. Nah, ini. Jangan harddisk ya. Kalau kalian mau masang dua harddisk di laptop, harddisk yang mekanikal dipasang ke mainboardnya ya. Harddisk SSD-nya baru yang dipasang di sini ya. Jadi jangan tertukar ya, karena kalau tertukar itu saya pernah ngerasain harddisknya mati dipasang di sini. Tuh, ini cuman khusus untuk SSD aja ini. Ya mati sih enggak sih, tapi agak kurang bagus lah ya. Oke, sekarang kita cek apakah ada sambungan yang kurang tepat. Nah, ini kita cek RAM-nya juga, ini berapa giga. Karena saya lagi gabut dan penasaran, jadi saya ingin tahu ini RAM-nya berapa giga. Nah, ini RAM merek Kingston 4 giga ya. Oke, kita pasang lagi. Nah, ini kalau dipasang 4 giga lagi di bawah sini, di soket di bawah sini, ini akan jadi 8 giga dual channel ya. Dual channel itu keuntungannya apa, Mas? Dual channel itu keuntungannya kecepatannya jadi lebih cepat. Gitu.
ya. Jadi agak sedikit lebih cepat gitu. Nah ya, ini agak ini chipsetnya. Ini saya nggak tahu ini prosesornya apa. Kita bisa cek di sini prosesornya apa sih dia. Oh, Core i3. Oke, Core i3. Oke, tampaknya tidak ada yang bisa dilihat lagi di sini. Modul ininya, ini modul WiFi ya. Kalau WiFi-nya biasanya suka putus-putus, WiFi-nya suka mati sendiri atau tidak dapat WiFi sama sekali, ini bagian yang harus diganti. Modul WiFi ya. Harganya ya tergantung dari kebijaksanaan toko masing-masing ya. Gitu. Di sini ini adalah thermal ininya, thermal fan-nya atau heatsink ya. Heatsinknya menuju ke sini, ini untuk menghilangkan panas dari laptop. Gitu. Oke, sekarang kita pasang kembali. Kita pasang gini, dan kita pasang. Nah, ini kita ceklek-ceklekin. Ya, sudah kayak. Oke, kita bisa lihat ini sudah terpasang. Nah, ini jangan lupa ya. Ini kan ada dua ini nih. Nah, ini krusial sekali. Ini kadang-kadang yang bikin soket USB rusak itu karena kadang-kadang yang nyervis tidak memperhatikan posisi ini. Ya, ini krusial sekali ya. Hati-hati jadi ya kalau membongkar ya. Oke. Kita mulai pasang. Aduh, ini kenapa kok dia dia tidak mau ini. Oke, kita lepas dulu aja deh biar enak. Dan batuk saya. Oke. Nah, ini lihat, karena saya sudah memisahkan baut-bautnya, jadi pas masang enak. Nah, tinggal ngambil aja. Tuh kan. Nah, urutan masang bautnya dari mana, Mas? Urutan pasang bautnya dari pokoknya sesuka kita aja lah ya. Yang penting jangan sampai ada baut yang hilang ya. Pokoknya sesuka kita. Yang jelas jangan sampai ada baut yang hilang. Jadi teman-teman kalau habis servis itu coba diperhatikan ya, posisi baut-bautnya apakah ada yang hilang atau tidak. Nah, ternyata tidak ada. Karena detail itu sangat penting ya dalam pengerjaan servis itu. Tapi pengaruh nggak sih baut hilang? Ya sebenarnya nggak terlalu pengaruh, asal hilangnya di tempat yang tidak kecuali baut yang di prosesor tadi ada satu hilang, nah itu yang berpengaruh. Tapi kalau baut di casing sih nggak terlalu. Cuman itu saya bilang lagi, rasanya nggak sempurna gitu. Oke, sudah terpasang. Sudah terpasang. Nah, ini asalnya dari mana ini? Sudah saya pisahkan ya. Ini karena ada dua kemungkinan dari sini. Kenapa saya tahu? Karena memang aslinya di situ. Nah, ini betul. Nah, untuk pemasangan ya, jangan kalau sudah mentok itu jangan dipaksa ya. Ini laptop ya, Bro. Bukan sepeda motor, bukan mobil ya. Jadi masangnya nggak usah terlalu kencang. Tidak perlu terlalu kencang, tidak perlu terlalu gimana gitu. Masangnya secukupnya aja. Kalau memang sudah nyangkut ya udah, jangan dipaksa lagi karena bisa dol. Kalau dol itu penyebab hilangnya baut pada laptop itu seperti itu. Nah,
Oke, kita pasang kembali. Nah, tadi ada juga kadang-kadang kalau kita suka bongkar itu ada yang lepas-lepas seperti ini nih, bagian kecil ini nggak masalah, tidak terlalu bermasalah sih. Itu memang karena ini kalau tidak salah ini laptop lama ini. Dilihat dari bentuk prosesornya ini laptop lama. Oke, kita pasang lagi. Dimasukkan lagi laptop ininya. Nah, ini. Aduh, coba. Nah, sudah terpasang dengan baik dan benar. Nah, ini itu kenapa dia bisa bengkok-bengkok seperti ini nih? Kita lihat itu karena yang nyervis sebelumnya itu dipaksa gitu loh. Jadi ya ini hasil dari pemaksaan ini, ya kan? Tuh, dan itu akan sangat kecil kemungkinan terjadinya di toko kita atau toko yang lain yang dia bongkar laptopnya dengan hati-hati, ya, tidak dengan dipaksa ya. Nah, ini kita pasang satu-satu, dimulai dari pinggiran ya. Pinggirannya dulu ya. Kenapa kok harus pinggiran dulu, Mas? Karena tengah, karena biar kuat gitu. Oke, itu dua situ. Kita mulai dari pinggiran dulu ya. Kita mulai ini di ini. Oke, jadi ini kayaknya dia lebih pendek. Ini kayaknya di sebelah sini nih. Dua baut ini. Jadi ini akan saya lepas kembali. Ternyata nggak perlu sih. Kayaknya nggak perlu, sama aja. Kayaknya dari sini pendek. Oke. Ya, demikianlah teman-teman cara membongkar laptop. Sebenarnya ini bukan tutorial ya, ini cuman garis-garis besar yang harus diperhatikan dalam membongkar laptop ya. Pertama, semua baut itu kalau bisa baut yang menahan itu harus dilepas semua gitu. Dan kadang-kadang ada aja baut yang tersembunyi ya. Yang sifatnya dia tersembunyi, tidak mau keluar, tidak mau kenal sama teman-temannya dia. Jadi sembunyi aja itu baut ya. Nah, itu yang kadang-kadang membuat casing susah dibuka, atau kalau dipaksa akan membuat casing rusak. Kemudian untuk mengencangkan ketika masang itu tidak perlu terlalu kencang ya. Kalau sudah nyangkut, dah biarkan aja. Nah, ini nih kayak gini nih. Nah, ini berarti bautnya tidak cocok. Kita cari yang lain. Kalau misalkan tidak bisa ya jangan dipaksa gitu. Karena kasihan kalau dipaksa, nanti sakit. Nah, ini juga nggak bisa. Oke, berarti ini nggak ada bautnya. Coba saya didorong ya. Nggak bisa, ini bautnya mungkin panjang dan itu baut yang hilang ya. Tadi mana tadi? Nah, ini dia. Kita ambil aja bautnya. Oke. Itu baut yang di sini ukurannya agak berbeda mungkin ya. Atau kita coba baut yang di sini ya. Apa dia bisa? Belum tahu. Ternyata bisa tuh. Oh. Ya, hati-hati teman-teman kalau membongkar, karena bisa nginjek baut kadang-kadang kita ya. Injek baut itu akan merasa sakit ya.
sakitnya di kaki. Itu aneh. Cimino. Oke, sudah terpasang semua ya. Kita cek apakah ada baut yang hilang ya sebelumnya ya. Nah, ini ternyata tidak ada, teman-teman. Ini ada satu baut yang hilang ini. Ada satu baut yang hilang ini tanggung jawab dari yang nyervis sebelumnya. Oke lah, kalau nyervisnya di toko situ Mas, ya berarti sebelumnya lagi di toko ini. Itu yang harus tanggung jawab gitu. Terpasang, kita nyalakan, kita coba lihat baterainya masih bagus apa enggak ya. Tis. Baterainya habis ini. Chargernya mana? Kabelnya hilang kan? Nah, ini kadang-kadang ya seperti ini nih, teman-teman. Tapi kita bisa ngambil dari ini nih ya. Aduh, ini chargernya Vaio. Nah, ini kita coba dulu. Celok. Coba colok, brother. Apakah dia akan nyala? Nah. Oke ya. Nah, ini lihat lampu baterai nyala. Oke, akan kita coba nyalain. Nah, lampu ini sudah berwarna biru, itu pertanda bagus. Acer, oke. Kita del, gak bisa. Biasanya di ini F1 F2. F1 F2. No bootable device ya, itu biasa udah. Kita kontrol ALT del lagi. Nah, kemudian kita F2 atau escape, F2 escape. F2 ya, masuk ke biasanya F2 ya. Nah, ini kita lihat ya. Coba kita lihat di sini tidak ada. Oke, kita pindah lagi ke main. Sistem D tidak ada. Nah, ini ya. HDD name yes store. Yes storage berarti dari ini Genius nih. Genius itu berarti ininya yes store ya. Ini Cina. Oke. Ini produk Cina. Tapi ya nggak terlalu inilah. Kadang-kadang produk Cina itu ada yang bagus, ada yang enggak. Gitu. Nah, kita bisa lihat di sini ada nih yes storage ya. Oke. Terbaca, nanti akan kita install. Kalau masih penasaran nanti kalau diinstal hasilnya bagaimana, bisa ikuti ini dari kami, bisa ikuti video selanjutnya dari kami. Terima kasih sebelumnya sudah menyaksikan video saya.
Sampai ketemu kembali, dan jangan lupa subscribe dan like-nya ya teman-teman. Karena subscribe dan like akan membantu channel kami berkembang lebih lanjut, dan kami akan bisa membuat video-video tutorial untuk memperbaiki laptop ataupun komputer. Oke, terima kasih. Sampai jumpa.